Iya. Kalau Anda minum kopi, Iya. itu yang suka racikannya apa? Racikannya Mm-mm. kopi campur susu aja deh. Kopi susu? Iya. Oh, kan banyak tuh, ada red velvet, ada cappuccino, ada americano. Nggak tahu ya, kayaknya tuh lebih klasik aja gitu. Kopi sama susu, terus habis itu sekarang yang lagi tren kan memang campurannya gula aren. Cukup itu aja deh. Oh gitu. Itu makin manis ya? Makin manis. Seperti wajahmu ya? Asik. Asik, gile bro. Ada temen gue bro, temen saya, namanya Agil. Gitu. Sampai tersipu-sipu dia. Nama aku Rido. Iya. Ngomong agak profesional dikit bro. Oke. Let's start your business. Baru pertama kali di radio. Kan kita semua tahu dari Kudus kan? Iya, dari Kudus. Agak ke pinggiran Semarang kan? Iya, betul. Tapi Semarang Tengah gitu dong. Cerita. Siap. Pendengar, kita dalam Executive Talk bersama saya Widi Kurniawan. Call me the coach. Widi Kurniawan the coach. Oke. Siap. Jelasin nama, alamat, tanggal lahir, karir, kuliah. Perkenalkan teman-teman, aku Rido, aku domisili dari Kudus dan saat ini kesibukan aku adalah pertama aku punya kedai di Kudus namanya Halu Coffee dan itu sudah berdiri dari tahun 2020 ya. Dan sekarang juga aku punya kesibukan lain juga sebagai supervisor di salah satu kafe di Tembalang dan sekarang juga sedang menekuni bidang marketing. Saya bergabung di salah satu asuransi ternama di Indonesia. Ini mau berkarir atau maruk bro? Best kebutuhan memang. Jadi memang kebutuhan. Memang kalau bisnis kopi aja gak cukup apa? Sebenarnya kalau bisnis kopi cukup sih Pak. Karena memang dari minuman itu HPP-nya tuh rendah. HPP-nya rendah sehingga keuntungan sebenarnya lebih. Ini contoh ya, contoh. Ini ada kopi katanya Halu Kopi, betul nggak? Iya. Ini produksimu? Ya, produksi saya. Produksi. Ini dari Kudus. Ya. Ini apa nih? Hanya cold coffee aja nih? Ya, karena memang ini ada namanya Halu Coffee dan itu produk saya kopi susu aren, Pak. Kopi susu aren. Kopinya kopi apa? Kopinya kita pakai kopi Muria. Oh, Robusta dong. Robusta Muria. Kenapa nggak pakai Arabica? Karena kalau pasar di Kudus itu Pak, memang dia memang penyuka kopi yang rasanya itu pekat. Kopinya pekat. Kalau Muria kan Robusta. Iya, Robusta. Ini 1 liter. 1 liter. Harganya berapa? Harganya kita bandrol di Kudus itu 65.000. Mahal banget bro, untungnya banyak kan lo. Iya. Maka dari itu Pak. Iya, kacau nih. Robusta itu murah. 1 kilo cuma 60.000. Iya. 1 kilo, ini kan paling kalau 1 liter ini berapa kopinya nih? Kita paling pakainya 100 gram paling ya? Paling 100 gram. 100 gram. Kalau 100 gram kan 60.000 1 kilo. Ya. Berarti modalnya cuma 6.000. Ya. Susunya? Susunya kita pakainya berarti sekitar 700 mili paling. 700 mili. Sisanya aren. 700 mili. 700 mili itu yang kaleng ya? Kita pakainya Miclef. Miclef. Iya, fresh milk. Oh, fresh milk. Fresh Pakainya milk fresh milk. itu berarti sekitar 10 ribuan kali ya? 16.000 1 liter. 1 liter. Ya. Kan 700 mili aja kan? Ya. 700 mili berarti kan sekitar 10 ribuan kan? 10.000 tambah 6.000. 16.000. 16.000. Terus gula aren kan murah juga. Ya. Gula aren paling 5.000 kali. Ya. 5.000 tambah 16.000. 16.000. 21.000. 21.000. Botolnya paling 2.000 itu, Pak. 2.000, berarti 23.000. 23.000. Jual 60.000. 60.000. Gila. Hari ini terbongkar. Pedagang kopi juga siap. Benar. Jadi kalau kita punya bisnis tuh asik. Kenapa? Modal 23.000, jualnya 60.000. Untungnya lumayan bro ya? Lumayan. Kenapa nggak diterusin terus bu? Dikembangkan begitu loh. Nah, memang untuk di Kudus sendiri aku udah punya kedai Pak. Udah punya kedai dan itu kita udah punya 4 barista sehingga kita juga ada pengeluaran untuk operasional juga. Makanya untuk HPP memang kita tekan
Sehingga ketika ada pengeluaran operasional tetap keuntungan kita masih ada. Gitu. Iya. Kalau Red Velvet? Kalau Red Velvet kita di angka 70 sampai 75.000 sih, Pak. Modalnya sebenarnya ya 30 hampir sama, juga lah. Hampir sama 30, Pak. Pendengar Pro 1, saya Widi Kurniawan masih bersama Anda dalam Executive Talk. Ini tamu saya Faturido. Untungnya lumayan. Jual 2 botol udah dapat 50.000 satu hari. Betul nggak? Ya, betul sekali, Pak. Jadi kalau mau sukses harus bisnis. Betul nggak, Rosi? Betul sih. Anda mau pilih yang mana nih? Red Velvet atau yang kopi susu gula aren? Tapi kok cantik yang Red Velvet ya? Yang Red Velvet ya? Iya. Oke, next kirimin ya. Yang ini buat kita. boleh. Red Velvet apa enaknya? Cantik sih warnanya. Cantik. Tapi tesnya gimana? Kalau kopi kan dirasakan ya? Iya, kalau tesnya sih tetap pilih yang sebelah. Yang tadi udah di-keep sama Widi. Oh gitu. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Semarang, masih bersama saya Widi Kurniawan dan ada Faturido. Anda boleh bicara tentang Let's Start Your Business. Let's Start Our Business. Ini betul-betul memulai bisnis yang baru. Namanya Faturido. Nanti kita bicara kenapa dia lebih memilih bisnis ini. Di 024 831 6686. 024 831 6686. Kemarin-kemarin tuh kalau ada yang nanya dikasih kopi, Bro. Nah, ini terserah deh, dikasih doa juga nggak apa-apa. Berarti WA-nya 081 6666 886. Kalau mau telepon di 024 831 6686. Di nomor WA-nya 081 6666 886. Terima kasih Rosi dan pendengar, masih sama saya Faturido. Anda boleh telepon di 024 831 6686. 081 sorry, tadi 024 ya. Sekarang iya. WA-nya 081 6666 886. Saya tahu ada pendengar nih. Betul. Ini kita langsung angkat aja dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Pasti terputus. Oh, cambung, ada 2 langsung. Oh, ada 2. Sore. Halo, selamat sore. Iya. Iya, dari siapa ini? Oh, dari Mega. Dari Mega yang ada di Ngalian. Iya, betul. Silahkan ini. Gini nih, saya punya pertanyaan. Gimana sih atau strategi apa sih yang digunakan agar pelanggan yang datang itu tidak hanya sekali datang atau dia nanti akan kembali lagi tuh jadi pengunjung tetap kopi gitu loh. Itu aja sih. Itu aja Mbak Mega ya. Okay. Memang Mbak Mega pernah ngopi kemana? Kalau saya kan ini kan pendatang. Kalau dulu ngopinya di Jogja gitu deh. Sering ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Nah kalau di Semarang pernahnya kemana? Kalau di Semarang ada sih di sekitar Ngalian. Ada ya? Depan kampus UIN itu ada. Oh, keren. Sukanya Arabica apa Robusta Mbak Mega? Kalau aku sukanya kayak yang kopi-kopi putih gitu deh. Oh, soalnya kalau yang kayak americano atau yang hitam tuh nggak kuat lambungnya. Ya, yang creamy gitu, coffee latte gitu ya. Betul. Ya, itu kan banyak susunya bukan kopi itu. Tapi tetap ada rasa pahitnya. Ya. Oke, sip. Makasih. Ada lagi telepon? Ada Bang J, kali ini di Alas Roban. Oke, langsung Rosi. Halo Bang J. Halo Mbak Rosi. Iya. Iya, silakan Bang J, langsung aja ini. Kalau di kawasan Batang itu yang terkenal Arabica kopinya. Arabica. Iya, mayoritas Arabica dari Deles, Boja, terus Pacet, terus Kembang Langit di kawasan Batang tuh. Kalau di Robusta tidak cocok kalau di daerah Batang. Kalau Anda minum kopinya apa? Kalau aku Arabica netral. Kopi hitam. Kopi hitam. Pakai gula nggak? Enggak. Nggak pakai gula. Waduh. Enggak. Karena sudah manis ya? Tingkat tinggi. Tingkat udah tinggi. manis. Nih udah kebiasaan dari Sumatera kan mayoritas kan kopi hitam. Oke. Emang Sumatera di mana? Di Pekanbaru. Wah, Pekanbaru. Thank you Bung J. Terima kasih.
Iya. Ya, ada lagi satu lagi kita buka barangkali kalau ada yang mau ya, 024 831 6686. Ada lagi di 081 6666 pakai WA barangkali ya. Iya, ini masih belum WA-nya, silahkan untuk dijawab dulu, dua dulu ya Widi ya. Oke, dijawab dulu ya. Jawab dong. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama kan ada gimana sih caranya Balik lagi. balik lagi jadi customer loyal itu ya. Kalau di punyaku memang dari awal kita lebih menjual servisnya, sehingga bagaimana saya sebagai pemilik itu bisa kenal langsung dengan customernya. Caranya gimana tuh? Caranya dengan cara apa? Yang pertama memang kalau misalkan dia ke sana sendirian, berusaha saya untuk mengenal dia, ngajak ngobrol dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau mereka berdua atau bertiga, so far tetap aja kita coba. Kalau 10 orang, kalau 10 orang biasanya saya mengacu pada satu orang yang dia itu sebagai pengambil keputusan kemana sih kita ngopi. Saya pikir mau bikin paduan suara. Kayak gitu. Oke, itu cara Mbak Mega kalau balik lagi. Kalau modal pertama dulu aku malah tanpa modal ya Pak. Karena apa? Karena dulu aku bangun itu sebenarnya bersama tim. Dan itu aku pengajuan proposal di kampus. Dapat pendanaan sekitar 20 juta, itu yang aku buat untuk. Jadi modal pertama 20 juta. 20 juta. Untuk apa saja? Untuk apa saja? Yang pertama tempat sewa setengah tahun dulu aku. Setengah tahun. Sekitar 10 juta. 10 juta. Mahal juga dong. Kudus loh. Ya. Tapi deket dengan alun-alun Pak, 3 menit dari alun-alun udah ini. Oke, dia sewa tempat 10 juta. Ya, terus kemudian karena basicnya menengah ke bawah ya, alat-alatnya pun nggak terlalu yang mahal kayak yang di Semarang, satu mesin bisa ratusan juta. Itu aku pakai mesin Vero yang masih kelasnya rumahan, sekitar 2 jutaan. Untuk espressonya? Ya, untuk espressonya. Jadi kita anggarkan kemarin 6 juta untuk mesin dan peralatan. Terus kemudian yang sisanya bahan baku sih. Kursi, meja? Meja kursi awalnya karena memang tempatnya agak kecil dulu ya, sebelum melebar ke belakang. Itu beberapa meja kursi yang di rumah yang masih kepake, yang masih layak untuk dikeluarkan kayak gitu. Ya udah itu. Itu pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kalau usaha jangan pikir susahnya dulu, nggak punya modal, berat, susah. Itu di rumah tuh ada meja. Ada meja, terus kulkas juga. Kulkas juga pakai di rumah. Ada satu AC itu kita bawa juga di situ. AC bawa, kasur enggak. Jadinya enggak ngopi dan. Ya, mesin air? Gimana? Mesin air? Mesin air enggak. Oh, kirain bawa juga mesin air. Jadi 20 juta itu ternyata cukup ya? Cukup. Beli gelas? Beli gelas dulu pakainya cup. Pakainya cup, enggak ada yang pakai gelas. Di Semarang, di Kudus? Di Kudus pakai cup. Ada ya? Ada. Oke. Nah, sekarang sudah berjalan selama 2 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah. Sudah untung belum? Sudah. Sudah balik modal? Tentu sudah. Kenapa lu masih kerja juga? Pertama, aku mikirnya aku pengen next step lagi untuk bikin cabang dan lain sebagainya. Makanya aku ini kerjaku juga di bidang F&B juga di salah satu kafe di Tembalang ya. Dan lebih besar lagi dari punyaku. Makanya kafenya apa di Tembalang? Di Tembalang warung ngopi-ngopi itu satu manajemen dengan Bento Coffee di Jogja. Nah itu yang kemudian aku pengen mempelajari bagaimana sih bento itu bisa sebesar ini. Prosesnya juga pasti up down kayak gitu kan. Nah sama halnya dengan diriku, mungkin untuk 1,5 tahun ini aku buat untuk belajar masalah bisnis kopinya. Nah next stepnya aku bakal belajar tentang bagaimana kalau misalkan aku punya cabang dan manage cabang tuh bagaimana kayak gitu sih. Sekarang baru 1. Ini baru 1. Mau nambah di Semarang atau nambah di Kudus? Rencana mau nambah di Kudus dulu. Kenapa nggak expand ke Semarang? 1, kompetitornya terlalu besar. Kompetitornya terlalu besar. Terus kemudian besar atau banyak? Banyak juga secara pendanaan juga besar kayak gitu. Beda lagi kalau misalkan di Kudus paling yang besar secara pendanaan itu hanya beberapa dan yang lebih banyak
paling kisaran modal-modal 100 ke bawah sih kalau di. Oke, kenapa memilihnya bisnis kopi? Kenapa bukan angkringan? Nah, karena gini, jadi aku berpikir bahwa kopi itu sebenarnya bisa jadi penghubung antara satu orang dengan satu orang lainnya, sharing, karena memang dari dulu aku kan suka sih tentang berkaitan dengan sharing-sharing tentang apapun kayak gitu. Nah, daripada mungkin aku sharing di tempat lain dengan beli kopi kayak gitu, beli kopi di tempat orang, mending aku bikin sendiri, bisa sharing dan lain sebagainya. Itu fasilitas apa yang bikin orang tertarik datang ke tempatmu di Ahli Coffee? Dulu aku pernah berpikir kayak gini ya Pak, apa sih sebenarnya value dari... Panggil jangan Pak dong. Oh ya, Coach. Oke. Jadi gini Coach, dulu aku pernah berpikir awal bangun itu, aku berpikir apa sih value dari kedaiku itu, Halo Coffee. Nah dari aku sadar bahwa awal-awal dulu segi rasa sama-sama aja, kayak apalagi pakainya Robusta, kayak gitu kan. Yang kedua harganya juga harga-harga standaran biasa kayak gitu. Nah, satu gelas berapa? Satu gelas aku 15 sampai 18. 15 sampai 18. 15 sampai 18 untuk base kopi susu ya. Nah, terus kemudian tempat juga nggak instagramable. Jadi aku lebih nawarin value-nya itu di ketika aku ngobrol dengan customerku, aku bisa sharing tentang apapun kayak gitu. Oke, pertama-tama ngajak orang tuh apa sih? Kok bisa mau datang gitu loh? Kan ini baru, belum jelas begitu. Ya, awalnya memang untuk strategi pemasarannya ya. Untuk strategi pemasarannya, dulu aku waktu di Tembalang, kuliah di Tembalang itu kuliah di Politeknik Negeri Semarang. Itu aku bergabung dengan yang namanya komunitas KM Tembus Keluarga Mahasiswa Tembalang Kudus. Nah dari situ aku punya channel yang kuat, anak-anak yang ada di Kudus, yang kuliah di Semarang. Disitulah terus kemudian aku mencoba untuk mengajak teman-teman untuk nge-share tempat aku. Nah habis itu dari teman ke teman kita bisa sharing semua kayak itu, jadilah customer loyal. Sampai gitu. Sekarang? Sampai sekarang. Oke, jadi ini lumayan bagus. Kalau ada pertanyaan lagi boleh, kalau ada WA dibacakan. Ada yang telepon lagi. Kali ini ada Bella, tapi katanya nggak pakai Sapira gitu katanya. Oke, berarti masih muda. Kalau Bella Sapira usianya udah ketahuan. Halo, selamat sore Bella. Hai, sore. Iya, di mana ini? Cantik sekali suaranya. Lagi di Semarang. Lagi di Semarang. Oke, silakan pertanyaannya. Kali ini mau tanya, mau dong tahu seberapa paham terhadap kesulitan yang mungkin dihadapi selama ini ya. Mungkin seperti memanajemen waktu dengan baik, cara agar bisa fokus ke semuanya, kan itu nggak mudah ya. Oke, itu aja. Gimana cara memanajemen waktu ya berarti ya? Iya. Bella di mana posisi Bella Semarangnya Bella? Lagi di kampus ini. Oh di kampus. Kampusnya jangan-jangan di Politeknik juga? Enggak, di USM. USM. Oke, makasih Bella. Iya. Oke, silakan. Jelas tuh. Oke, memang tantangannya tantangan terberat itu dulu waktu naik-naiknya COVID di Kudus itu kan sempat jadi trending nasional ya. Itu yang membuat pelaku usaha terutama tempat-tempat nongkrong itu di Kudus pada bingung. Karena harus tutup gasik juga, tutup jam 7. Cuman dulu bisa tak akalin. Dengan cara apa? Depan itu ada gerbang tinggi kan. Ada akses juga dari belakang. Nah dari belakang itu teman-teman tak suruh masuk lewat situ. Jadi masih bisa survive kayak gitu. Itu yang momen paling teman-teman di Kudus yang punya usaha tempat tongkrongan itu rasakan paling down itu. Terus habis itu ya paling tantangannya memang bagaimana kita ini sih mempertahankan customer loyal di saat kita memang punya kerjaan lain, apalagi di luar Kudus ya kayak gitu. Nah itu yang jadi tantangan. Oke, jadi tadi pertama kliennya, pelanggannya itu memanfaatkan dulu
teman-teman satu kampus satu kampung Ya. di Orang Kudus yang Ya. di Tembalang. Ya benar. Terus value editnya ada wifi gratis atau apa? Wifi ada, terus musola ada. Oh, ada musola segala. Ada musola juga. Beriman juga ya. Memfasilitasi gitu. Iya. Bagus. Ya. Jadi ada musola, Ada toilet juga. toilet bersih ya pasti ya. Bersih. Standar hotel bintang 6 lah. Waduh. Oke, jadi sekarang rata-rata berapa orang datang ke kafe di Halu? Rata-rata sekitar ya so far masih 50-an sih. 50-an. 50 orang. 50-an dikali 16.000 ya? 18.000. Ya. Berapa tuh? Sekitar 800-an ya. 800.000. 800 sampai 1 juta lah. Satu hari. Satu hari. Keuntungannya berapa persen? Sekitar keuntungan bersih paling 30%-an. 30% keuntungan bersih. Berarti 1 bulan itu dapat sekitar 9 juta rupiah. Ya. Selamat untuk Anda, 9 juta rupiah. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Banyak gak orang nongkrong? Nah itu. Orang nongkrong banyak. Minumnya 1 gelas. 1 gelas untuk berjam-jam. Kalau saya enggak, kebetulan saya punya uang banyak, jadi saya minum malah 3 gelas. Siap. Iya, tapi yang murah-murah. Kopi kapal. Siap. Kalau saya bilang-bilang. Siap. Oke, baik. Jadi pendengar, ini adalah profil orang muda yang lulus sekolah, udah punya usaha, let's start your business. Sekarang sudah punya beberapa usaha. Pendapatannya minimal 9 juta tiap bulan. Tapi ada telepon dulu katanya ya. Ada telepon? Telepon dulu baru kita bahas. Oke, silakan Rosi. Ada Seno yang ada di Ungaran. Seno, silakan Seno. Halo, selamat sore Mas Seno. Halo, selamat sore. Iya, silahkan ini. Apa pertanyaannya? Untuk Bapak, kedepannya apakah Bapak tertarik untuk membuka usaha baru? Bapak Rido ya? Atau Bapak Widi? Bapak Ridho. Bapak Rido, oke baik. Ada lagi Seno? Sudah. Oh sudah, oke makasih Mas Seno. Oke, itu tadi. Pertanyaan tuh langsung jawabnya. Oke, ya. Kalau usaha lain tetap ya pengen juga karena kemarin aku sempat ini ya kerja di salah satu sebelum aku jadi SPV di dunia F&B ini. Aku sempat kerja juga di perusahaan jasa develop web sama aplikasi. Nah di situ aku coba pelajari juga sistem bisnisnya. Aku ini baru proses pengembangan dengan teman-teman juga sih. Aku keluar dari situ, aku hiring teman-temanku di sekitaran yang memang proper untuk membuat bisnis itu dan sekarang mau merintis juga di bagian IT-nya juga itu. Jadi kuliahnya apa jurusannya? Aku akuntansi. Akuntansi, kok urusan IT juga? Jadi aku lebih ke manajemen sih. Jadi aku hiring teman-teman yang di bidangnya. Tapi pendengar ini kalau diikutin repot juga mau saya ya. Iya. Jadi jual kopi, kerja jadi SPV, kemudian jadi IT, jadi all in. Ini kalau bisnis namanya paruh gada. Apa lu mau gua ada? Siap. Gitu bro ya? Ya kayak gitu. Oke, gak apa-apa. Masih muda, masih coba-coba. Iya betul. Kalau mimpi punya kebun kopi juga enak. Ya. Oke, kunci sukses menurut lu apa? Kunci sukses yang menurutku adalah yang penting berusaha, berikhtiar,
nikmati proses itu sih. Kuncinya menikmati proses. Pendapatan minimal yang nyaman tuh berapa? Kalau aku sih berapapun yang penting disyukuri sih. Syukur memang 2 digit kayak gitu. 2 digit ya? 2 digit ya. 200.000 sama 100.000. Jadi mohon maaf. Jadi pertama adalah soal pendapatan. 1 bulan bersih 9 juta dari Halo. Dari Halo. Cocok betul kan? Iya. Terus jadi SPV gaji? SPV masih kelasan UMR Semarang naik dikit sih. UMR Semarang berarti sekitar 8 juta. Nggak nyampe. Ya kurang dikit lah ya. Di AIA? Di AIA ini baru join Pak, jadi baru proses rekrutmen sih. Rekrutmen ya. Terus masuk lagi bikin IT? Ini baru proses pembentukan, jadi belum ada ini. Berapa kira-kira? Belum ada income sebenarnya. Kira-kira ada berapa? Kira-kira 1 bulan bisa lah kalau misalkan taran 10 kalau misalkan 10 ya? Jadi. Oke. Jadi usaha saja itu bisa dapat 2 digit. Ya, 2 digitnya berapa kita ngomong-ngomong nanti lah ya. Ya. Ya, kan 2 digit itu bisa begini. 1,5 kan 2 digit tuh. Ya. Betul kan? 2,5, 3,6. Yang penting 2 digit aja. 2 digit ya, 2 digit. Tapi intinya begini, pendengar. Kalau orang usaha itu ternyata jalannya terbuka luas. Kalau jadi pegawai ya stuck begitu aja. Ya, betul benar. Sebelum berakhir, yang paling sulit dari membuka bisnis apa? Yang paling sulit adalah niat sih Pak. Kalau yang paling sulit untuk membuka bisnis ya, itu dari niat kita sendiri. Karena memang terkadang orang-orang itu pengen berada di zona nyaman. Artinya apa? Ya udah, yang penting aku kerja. Per bulannya dapat uang, karena memang untuk bisnis itu tantangannya adalah dia harus bisa peka terhadap keadaan. Nah, itu yang terkadang itu ini. Berat ya? Berat. Itu hal yang paling berat. Cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya ya kita sering-sering analisis perubahan apa yang terjadi kayak gitu. Apalagi di zaman kayak sekarang ya Pak, perubahan itu cepat banget. Apalagi misalkan nanti ya syukur-syukur moga-moga aja sih jadi ya untuk usaha yang di bidang IT itu IT itu kan berkembangnya cepat banget. Oke. Nah, jadi banyak itu nggak masalah ya? Nggak masalah sebenarnya Pak. Yang penting memang kita bisa manage waktu, bisa manage pikiran kayak gitu, punya tujuan, punya langkah-langkah yang sudah disiapkan. So far oke. Anak berapa anak? Belum Pak. Belum ada. Dan belum berkeluarga. Oh, belum berkeluarga. Mau cariin? Sudah punya calon di Kudus Pak. Aduh, cari dong ke Eropa begitu. Aduh. Kan biar berkembang, punya cabang. Bisa. Tapi kejauhan Pak. Kejauhan ya. Kejauhan. Oke. Baik pendengar RRI Pro 1 dan pemirsa di kanal YouTube kita, di Instagram kita, tadi adalah profil Mas Fatu Ridho ya. Fatu Ridho semangat, smart ya. Tapi tidak berharap untuk dapat penghasilan dari pekerjaan lain, tapi meng-create. Meskipun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kanan kiri masih diambil juga. Gitu kan? Nah, iya. Tapi gak apa-apa, itu proses belajar. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Saya Widhi Kurniawan. Ada salam buat para penikmat kopi di Kudus? Salam buat penikmat kopi di Kudus dan teman-teman yang ada di Kudus. Karena aku udah hampir 1 bulan nggak ke Kudus ya Pak. Karena kemarin di Jogja juga. So far tungguin saya di sana, kita bisa sharing-sharing lebih banyak. Gak salam buat orang tua? Salam buat orang tua juga boleh. Dosen-dosen? Kebanyakan nanti Pak. Biasanya kan kalau deskripsi banyak tuh. Iya. Terima kasih kepada gitu. Ya, kita terima kasih kepada Rosi. Terima kasih kepada Mbak Rosi yang sudah memberikan tempat kepada saya untuk kita sharing. Sama-sama. Gitu. Red velvetnya jangan lupa ditinggal ya. Boleh. Nanti kalau kita tinggal. Kalau misalkan kurang, telepon aja Mbak. Asik. Telepon, kirim nomor rekening. Pendengar dan pemirsa, terima kasih. Saya Widhi Kurniawan dalam Executive Talk. Terima kasih. Saya kembali ke Rosi.